Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Rizky TV. Masih bersama saya tentunya Dedi Abu Rizky. Baik teman-teman, ada yang bertanya, Assalamualaikum, apakah benar irama jiharkah ini hanya tepat atau cocok digunakan pada ayat-ayat yang berbicara tentang kenikmatan, misalkan tentang pernikahan, kemudian balasan Allah kepada orang-orang yang bertakwa dengan balasan surga? Jawaban saya fleksibel teman-teman, bisa benar, bisa juga tidak. Artinya menurut saya semua irama Al-Quran ini, baik itu jiharkah, kurdi, ros maupun yang lainnya, bisa dibawakan di semua ayat. Baik itu ayat yang berbicara tentang kenikmatan maupun ayat yang berbicara tentang peperangan misalkan, atau berbicara tentang sejarah-sejarah Islam, atau yang berbicara tentang balasan Allah bagi para penghuni neraka. Baik teman-teman, kita bisa melihat dari qori-qori kita atau bahkan syekh-syekh dari luar juga banyak yang membawakan ayat-ayat yang berbicara tentang peperangan, berbicara tentang neraka. Contohnya misalnya Syekh Salah Musalli pernah membawakan surah Ad-Dukhan ayat 40 sampai 59. Di surah Ad-Dukhan ini selain memang di situ berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, juga di ujung-ujung ayatnya di situ juga dijelaskan untuk para penghuni neraka. Mungkin teman-teman tahu surahnya, ayatnya sangat populer sekali ya. Syekh Salah Musalli membawakan irama jiharkah dari surah Ad-Dukhan ayat 40 sampai 59. Saya bacakan sekali sedikit saja, tidak sampai habis biar teman-teman bisa flashback atau ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni maulan 'an maulan syai'a wa la hum yunsarun illa man rahimallah. Innahu huwal azizur rahim. Inna syajarataz zakumi ta'amul athim, sampai seterusnya. Silakan nanti teman-teman buka surah Ad-Dukhan ayat 40 sampai dengan 59. Di ayat tersebut bukan hanya berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, tapi balasan Allah juga bagi para penghuni neraka. Artinya teman-teman, di sini bisa kita simpulkan bahwa tidak selalu irama jiharkah yang dikatakan irama gembira ini hanya cocok atau tepat dibawakan pada ayat-ayat yang berbicara tentang kegembiraan. Misalkan yang sering dibawakan oleh qori-qori kita pada walimah ya, atau acara pernikahan, pada surah Ar-Rum ayat keberapa saya lupa, nanti saya cantumkan di video, yang bunyinya وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, ini yang sering dibawakan pada acara walimah, yaitu surah Ar-Rum ini dengan irama jiharkah. Karena sebagian orang mengatakan irama jiharkah ini memang pantasnya atau cocoknya dibawakan kepada cerita tentang hari-hari kegembiraan atau ayat-ayat yang berbicara tentang kenikmatan surga, balasan Allah bagi orang-orang yang bertakwa di dunia, atau bidadari. Tapi menurut saya teman-teman tidak juga. Banyak juga kok qori-qori kita, syekh-syekh kita yang membawakan irama jiharkah pada ayat-ayat yang berbicara tentang balasan Allah bagi penghuni neraka. Contohnya misalkan di surah Al-Qiyamah. Bukankah banyak juga surah Al-Qiyamah dibawakan dengan irama jiharkah? La uqsimu biyaumil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Surah Al-Qiyamah berbicara tentang hari kiamat. Bukankah hari kiamat ini adalah hari kengerian teman-teman? Di situ kita akan dihisab apa yang pernah kita lakukan selama di dunia.
Jadi teman-teman, tidak selalu irama jiharkah ini dibawakan untuk ayat-ayat yang berbicara tentang kenikmatan atau kegembiraan. Tapi semua irama ini teman-teman fleksibel, bisa dibawakan di semua ayat, di semua surah. Baik itu ayat yang berbicara tentang hukum-hukum halal haram, baik itu ayat yang berbicara tentang sejarah-sejarah orang-orang bertakwa zaman dahulu, maupun berbicara misalkan tentang kenikmatan bagi para penghuni surga atau azab bagi para penghuni neraka. Semua bisa dibawakan teman-teman, tergantung caranya masing-masing. Misalkan irama jiharkah ini teman-teman membawakan di surah-surah yang berbicara tentang kenikmatan, bisa jadi mungkin menurut saya pribadi temponya lebih dipercepat. Misalkan ketika di acara walimah antum membawakan surah Ar-Rum ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini kalau membawakan irama jiharkah di ayat-ayat yang berbicara tentang kenikmatan, seperti yang barusan kita contoh, misalkan di surah Ar-Rum berbicara tentang wanita dan laki-laki yang sudah dipasangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian irama jiharkah ini juga bisa dibawakan dengan irama yang sedih, tentunya dengan tempo kita kurangi menjadi tempo yang sedikit pelan pada surah Al-Ghasyiyah. Nah, di surah Al-Ghasyiyah ini coba teman-teman perhatikan di ayat ke-6-nya yang bunyinya laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusmin wa la yughni min ju'. Maknanya adalah tidak ada makanan bagi para penghuni neraka selain dari buah berduri, yaitu buah zakum, di mana buah tersebut tidak bisa mengenyangkan perut dan tidak bisa juga menghilangkan rasa lapar. Nah, ini kan ayat ini berbicara tentang kepedihan para penghuni neraka jahanam. Akan tetapi banyak juga qori-qori kita yang membawakan surah Al-Ghasyiyah ini dengan irama jiharkah. Akan tetapi ini hanya sekedar saran, kalau memang mau dibawakan dengan irama yang sedih, irama jiharkahnya mungkin temponya dipelankan sedikit atau dikurangi lebih lambat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara mensiasatinya. Kalau teman-teman membawakan irama jiharkah ini dengan irama yang sedih, maka silahkan bawakan dengan tempo yang sedikit lebih pelan. Tapi kalau teman-teman mau membawakannya dengan irama yang terkesan gembira di ayat-ayat yang berbicara tentang kegembiraan pernikahan, maka silahkan bawakan dengan tempo yang lebih cepat. Ini hanya sekedar saran dari saya. Nah, jika ada pertanyaan lagi, irama jiharkah ini tepatnya dibawakan pada sholat subuh, sholat maghrib, atau isya? Maka jawaban saya, semuanya bisa dibawakan teman-teman. Tergantung sekarang. Mungkin kalau sholat subuh teman-teman, ya kita maklum, kadang orang yang sholat subuh masih ada rasa ngantuk sedikit, maka silakan boleh bawakan dengan irama jiharkah, tapi dengan tempo yang sedikit cepat teman-teman. Jangan terlalu pelan. Nanti orang yang memang ngantukan di situ bisa tambah ngantuk teman-teman. Jadi tidak konsentrasi. Apalagi teman-teman bawakan surah yang agak panjang. Maka dikondisikan saja teman-teman, disesuaikan teman-teman dengan kondisi masyarakat kita juga. Misalkan teman-teman bawakan surah Al-A'la atau surah Al-Ghasyiyah sebagaimana ini yang sering dibawakan oleh Rasulullah ketika sholat subuh juga, maka temponya dipercepat teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan irama jiharkah, caranya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada
والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Seperti itu teman-teman, tinggal dirubah temponya saja teman-teman, sesuai dengan kondisi di masjid kita. Maka silakan teman-teman, ketika teman-teman mau membawakan irama jiharkah ini di ayat-ayat yang berbicara tentang kenikmatan, kebahagiaan para penghuni surga, maka silakan bawakan dengan tempo yang sedikit cepat. Namun jika teman-teman bawakan pada surah-surah yang berbicara tentang balasan Allah bagi para penghuni neraka, silahkan bawakan dengan diharka dengan tempo yang sedikit pelan agar bisa menyesuaikan dengan makna dari ayatnya teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulan akhir saya ini sebagai penutup, tidak terlalu panjang videonya, bahwa irama jiharkah ini menurut saya pribadi fleksibel teman-teman, bisa dibawakan di semua jenis surah, baik berbicara tentang kenikmatan, kesedihan, kemudian hukum-hukum halal haram, mubah makruh, kemudian tentang sejarah-sejarah peperangan, sejarah-sejarah orang soleh zaman terdahulu, bebas teman-teman, tinggal menyesuaikan saja atau tinggal mengatur temponya saja teman-teman. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya jelaskan atau yang bisa kita bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Silahkan komentar teman-teman di kolom komentar, mau membahas masalah apa, tentunya yang masih berhubungan tentang Al-Quran atau maqamat Al-Quran. Silahkan teman-teman kirim pertanyaannya melalui kolom komentar. Baik teman-teman, demikian yang bisa kita bagi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.